Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, saya Novia Aprilia senang sekali dapat kembali menyapa Anda dan saya berharap pemirsa Anda semua dalam keadaan sehat. Baik pemirsa, untuk dialog khusus pada kesempatan kali ini pemirsa RCTV adalah spesial sekali karena kita akan berbincang terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon di tahun 2023. Jadi ada inovasi terbaru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita karena di sini selain dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ada juga dari Dinas Pendidikan, ada Pak Kadisnya dan juga ada pegiat lingkungan ya. Oke, ada Mas Gun. Oke, kita berbincang dulu terkait dengan inovasi terbaru yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon bersama dengan Pak Kadis. Pak Iwan, bagaimana nih Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Selalu bersemangat ya Pak untuk berikan yang terbaik untuk masyarakat. Harus semangat untuk Kabupaten Cirebon. Oke, terkait dengan masih banyaknya PR ya Pak ya? Iya. Yang dimiliki oleh Dinas sendiri Bapak. Apa nih inovasi terbaru yang dimiliki oleh Dinas? Baik, terima kasih Mbak Novi dan segenap pemirsa RCTV. Kalau bercerita apa garapan kami tahun 2023, apa inovasi kami, mungkin bukan hanya kami di Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kadisdik pun selalu berpikir keras apa yang kita persembahkan untuk Kabupaten Cirebon. Nah, salah satu permasalahan besar di Kabupaten Cirebon sampai dengan saat ini tentu adalah masih masalah sampah. Sampah ini menjadi problem yang cukup merepotkan dan terasa oleh semua segmen masyarakat. Sampah masih begitu banyak tercecer. Nah, apa upaya yang kami lakukan? Jadi terkait hal ini sebetulnya konsep yang ideal menangani sampah itu adalah memakai konsep 3R. 3R. Reduce, reuse, recycle. Ya. Jadi yang utama adalah sampah harus dikurangi dulu volumenya. Kemudian yang bisa recycle, yang bisa digunakan ulang. Kalau pada tahun 2022 kami tentu disupport oleh Radar, keliling, campaign, edukasi ke desa dan kecamatan, membangun kesadaran kepada masyarakat, desa, kecamatan, ibu-ibu PKK, bahwa mereka harus mulai peduli, mengurangi, memilah, dan ditanamkan pola pikir bahwa sampah itu ternyata memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat bagi keluarga. Itu kami lakukan 2002. Akan tetapi kami merasa itu tidak cukup. Harus ada upaya lain. Ya, makanya 2023 ini kami berpikir segmen mana yang akan kita ambil. Nah, kebetulan sebelumnya saya diskusi dengan Pak Kadisdik. Pak Kadisdik itu ternyata punya program cemerlang, di mana beliau mencanangkan sekolah bebas sampah plastik. Ini udah yang keren, udah yang luar biasa. Dari diskusi itu kemudian saya terbangun satu konsep. Bahwa tahun 2023 sasaran edukasi saya adalah peserta didik siswa, warga sekolah. Makanya tahun 2023 ini saya canangkan program Cirebon Katon Bersih Road to School. Wow, itu program terbaru tahun 2023 ini. Ya, Cirebon Katon Bersih Road to School. Dengan tagline-nya peduli sampah itu keren. Peduli sampah itu keren. Ya. Oh, iya dong, harus peduli sampah ya, biar kita terlihat keren juga ya Pak ya. Membiasakan sehari-harinya begitu peduli dengan sampah. Oke, jadi ini gayung bersambut nih ya, kolaborasi yang klop ya dari Dinas Pendidikan dan juga dari DLH ini ya Pak. Alhamdulillah, dengan Pak Kadisdik satu visi. Oke, jadi ini kan termasuk juga mengkampanyekan sekolah bebas sampah plastik. Oke, ini bagaimana Bapak saat mengobrol ya Pak ya? Wah kayaknya klop nih Pak, yuk kita jalan bareng-bareng nih Pak Kadis, bagaimana nih Pak Rani? Memang kita diawali dengan keprihatinan kita melihat sampah di jalanan di mana-mana. Kemudian kami juga yakin Dinas Lingkungan Hidup juga kewalahan untuk menangani hal tersebut. Setidaknya kami dari dunia pendidikan itu ada kontribusi kepada masyarakat untuk bisa sekedar mengurangi jumlah sampah yang menjadi beban kabupaten dalam pelaksanaan pengurangan sampah tersebut. Oleh karena itu kami memiliki ide agar sekolah-sekolah ini bisa bebas dari sampah plastik. Maksud dari kegiatan ini bukan hanya sekedar mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah. Sekolah kami itu lebih dari 1.000, Mbak. 1.000 sekolah. 1.000 sekolah. Kalau satu sekolah saja 5 kilo saja itu sampah yang dikalikan 1.000 itu berapa
ton yang akan diproduksi. Nah, itu kita bisa usahakan untuk bisa dikurangi. Tetapi di dunia pendidikan sebenarnya pengurangan sampah itu bukan hanya sekedar berbeda dengan lingkungan hidup, tugas fungsinya di kami itu ke pendidikannya. Oleh karena itu kan guru IPA menerangkan bahwa sampah plastik itu tidak akan bisa terurai sekian puluh tahun, ya sekian ratus tahun, tidak akan bisa melebur. Nah ini harus direalisasikan di anak-anak, bukan hanya tahu teori saja, tapi anak setidaknya memiliki, kalau tidak melebur dalam waktu sekian ratus tahun, berarti harus dihilangkan. Oke, jadi edukasi sejak dini ya Pak? Iya, jadi kami arahnya adalah ke pendidikan anak-anaknya. Jadi bukan hanya sekedar bebas sampah, tetapi kami itu ada mengarahkan bahwa itu merupakan pendidikan anak, sehingga mudah-mudahan ketika anak sudah terbiasa di sekolah mulai dari TK, SD, sampai SMP, kemudian anak-anak sudah biasa melakukan tidak mengurangi jumlah sampah, mudah-mudahan ini mereka dewasa kembali ke masyarakat, akan tingkah laku itu akan terus, sehingga pembiasaan itu akan di masyarakat juga akan terjadi hal tersebut. Oke, jadi ini akan keliling ke sekolah-sekolah nih ya, begitu ya Pak ya, dengan adanya program Cirebon Kata Bersih Road School ini. Oke, jadi setiap minggunya akan ada sekolah-sekolah yang didatangi untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan juga pastinya ada pemanfaatan dari sampah agar bernilai, begitu ya. Nah, ini dari penggiat lingkungan ya Pak Kadis ya. Oke, dari Mas Gun sendiri, Mas Gun nanti akan memberikan edukasi seperti apa sih kepada para pelajar di sekolah ini? Berangkat dari obrolan dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup terkait dengan upaya pemanfaatan limbah gitu menjadi produk yang lebih bernilai. Kenapa lebih bernilai itu? Jadi kami itu concern ke value dari limbah gitu. Kalau Pak Kadis lebih ke reduce gitu, kami lebih ke value. Nah, sebetulnya banyak sekali upaya yang bisa dikerjakan dengan limbah ini gitu loh. Khususnya menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, kenapa kita menekankan ke nilai ekonomi? Ini sebagai salah satu pintu masuk aja gitu. Di Kabupaten Cirebon itu ada satu daerah namanya desa apa tuh yang sampah Pak? Yang Ciawi aja. Panguragan. Panguragan. Oh ya. Jadi Panguragan. di Panguragan itu kan masyarakatnya malah ngumpulin sampah. Iya. Kenapa begitu? Karena sampahnya punya nilai ekonomi gitu. Kalau memiliki nilai ekonomi, rumahnya diurugin sampah juga tidak masalah ya. Tidak masalah. Karena ada value itu ya Pak ya, nilainya ya. Jadi di sisi lain sampah itu dibuang, itu kan tidak bernilai. Begitu sampahnya bernilai, itu langsung rebutan. Nah, menanamkan filsafat seperti ini ke anak-anak itu jadi penting. Walaupun tidak langsung dilaksanakan untuk hari itu juga. Minimal sedari dini itu anak-anak mengerti bahwa sampah itu sebenarnya bisa dibuat produk yang lebih bernilai. Oke, nanti akan rebutan sampah gitu ya, karena nanti bisa diolah lagi ya Pak, bernilai gitu ya. Bernilai. Oh baiklah. Baik, tadi sudah ada penjelasan sekilas ya Pak ya terkait dengan program Cirebon Kata Bersih Road School yang punya motonya atau tagline-nya peduli sampah itu keren. Nah, kita punya cuplikan untuk Anda pemirsa, kita saksikan bersama-sama.
sekilas terkait dengan program Cirebon Cotton Bersih Road to School Peduli Sampah Itu Keren. Nanti akan tayang setiap minggunya ya Pak Kadis ya? Ini tayang perdana itu minggu besok ya. Jadi harus saksikan juga nih untuk bisa mengedukasi para pelajar di Kabupaten Cirebon. Akan ada berapa sekolah nih Pak Iwan yang akan didatangi Pak? Kalau terkait dengan berapa sekolah gitu ya, sebetulnya yang ideal semua sekolah kita sambangi ya Pak Kadistik ya, Pak Gun ya. Karena edukasi ini sangat penting apalagi ke mereka yang usia dini. Jadi ke depan mungkin kita akan berkelanjutan untuk sekolah-sekolah yang lain. Tapi untuk tahap pertama ini, saya sesuai dengan diskusi dengan Pak Kadistik, kita sudah menetapkan 20 sekolah ya Pak. 20 sekolah. 20 sekolah, karena juga terkait dengan rencana kerja dan lain-lain. Jadi 20 sekolah akan kita datangi, dan nanti akan ada semacam lomba atau bagaimana membandingkan satu sama lain, akan kita hargai gitu kreativitasnya. Oke, jadi berlomba-lomba nih menunjukkan kreativitas dari sampah mengolah itu ya, mengolah sampah. Oke, SD, SMP sekolahnya Pak? Sebetulnya sasaran yang sekarang 20 itu kita memilih segmen SMP dulu. SMP, oke. Jadi siap-siap dong ya, SMP-SMP ada di Kabupaten Cirebon ya, akan ada sesuatu yang luar biasa ya, yang bikin greget juga ya, karena ada lomba yang pastinya menarik ya Pak? Ya insya Allah nanti sifatnya edukatif ya, rewardnya dan lain-lainnya. Yang saya harapkan kan dari kegiatan ini terbentuklah salah satu ekstrakurikuler di mana setiap sekolah memiliki unit kegiatan siswa yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Oke, itu dia pemirsa, terus juga mengkampanyekan sekolah bebas sampah plastik begitu ya. Oke deh, terkait dengan program terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan juga dari pegiat lingkungan, kita akan lanjutkan lagi pemirsa obrolannya usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Jadi kita ulas lagi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon pemirsa punya program terbaru ya Pak di tahun 2023 ini, Cirebon Cotton Bersih Road to School Peduli Sampah Itu Keren. Jadi untuk sekolah SMP Kabupaten Cirebon bersiap akan ada edukasi yang akan diberikan dari pegiat lingkungan, dan juga pastinya ini LH dan juga Dinas Pendidikan pasti punya sesuatu yang akan diberikan juga ya Pak ya? Oh iya. Oke. Pak Roni, bagaimana Pak memberikan pemahaman kepada sekolah-sekolah yang di Kabupaten Cirebon dengan adanya kegiatan ini Pak? Memang kegiatan sekolah bebas sampah plastik itu hanya ide-ide spontan ya, spontan. Kemudian kami berdiskusi, kemudian kami juga berkomunikasi dengan Pak Kadis. Ini kami punya program ini saling dukung, sehingga alhamdulillah kita saling berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah di sekolah. Karena di sekolah juga tempat sampah itu hampir tidak ada, karena tempat sampah yang akhirnya ya, kalau tempat-tempat sampah itu memang ada, tetapi untuk pembuangan akhirnya yang mengalami kesulitan. Jangan sampai kemudian sekolah itu membebankan lagi kepada Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Dinas Lingkungan Hidupnya nggak datang-datang ngangkut sampah, sehingga sampah di sana bertumpuk gitu. Nah ini kami harapkan sampah yang ada di sekolah itu bisa diselesaikan di sekolah sendiri, tidak bebani orang lain untuk bisa mengelola hal itu. Karena banyak juga ya Pak ya sampah-sampah dari sekolah Pak. Luar biasa, apalagi anak-anak di SMP. jajan begitu ya Pak ya? Apalagi di SMP Mbak Novia, di SMP itu muridnya ada yang sekitar 700 sampai 1000 orang. Itu merupakan sebuah hal yang mungkin luar biasa. Satu orang mengeluarkan sampah 3 jenis saja, itu sudah 3000 sampah. Dan sampah yang ada di situ rata-rata sekarang kalau misalnya kita lihat jajanan dan sebagainya semuanya berplastik. Betul. Karena efektif, murah, dan itu. Jadi anak-anak itu kalau melihat lingkungannya kotor, buang sampah itu enak, malah nggak terbawa habitnya ya, lempar-lempar begitu saja gitu ya. Tetapi anak-anak kita, anak-anak Kabupaten Cirebon misalnya diajak jalan-jalan ke mall, kemudian mereka minum, nggak mungkin melempar plastiknya, sampahnya itu kemana-mana. Tetapi karena di sekolahnya keadaannya sampahnya di mana-mana, maka itu tidak ada beban untuk membuang sampah seenaknya. Nah itu yang perlu kita didik dan kita biasakan kepada anak-anak, agar membiasakan sesuatu hal yang baik untuk lingkungan kita. Memberikan informasi itu sudah jauh-jauh hari dari Dinas Pendidikan sendiri, Pak Rodi? Kita malah mencanangkan itu awal tahun kemarin.
Ya, awal tahun ini, Januari kemarin kita berdiskusi dengan Pak Kadis tentang program ini, minta ditunjang karena memang sekolah punya kami, tetapi lingkungan hidupnya kan punya dinas lingkungan hidup. Makanya saya mau berdiskusi, Pak, ini kita punya program, ayo Pak kita bareng-bareng dorong gitu. Karena tadi kalau ke masyarakat kan lama-lama anak-anak kita juga akan menjadi masyarakat, gitu akan. Mudah-mudahan dengan adanya pendidikan anak-anak kita, sekolah ini dididik anak tidak mengurangi beban sampah. Mudah-mudahan di rumah anak-anak pun nanti juga bisa mempengaruhi keluarga. Betul sekali, gitu. terbiasa. Jadi keluarganya nanti misalnya ibunya buang sampah udah jangan pakai sampah plastik lagi, pakai ini. Itu mudah-mudahan demikian yang diharapkan oleh kami. Mengurangi ya Pak ya, dari tanggung jawab tugas dari DLH juga ya Pak ya. Sangat besar perannya ketika anak-anak terdidik kemudian menjadi mindset ya ke depan akan ringan tugas untuk menyelesaikan sampah ini. Gitu. Oke, baik. Oke, dari Mas Gun sendiri, Mas Gun memberikan informasi atau edukasi kepada anak-anak pelajar ya, Mas Gun ya. Itu seperti apa sih yang akan diberikan kepada teman-teman semua nanti itu? Jadi kaitan dengan program Cirebon Katon Bersih Road to School ini, kami menitik beratkan ke kreativitas. Kreativitas. Iya, jadi dengan kreativitas itu sendiri mampu diharapkan itu anak-anak siswa ini mampu melihat gitu sesuatu yang tadinya tidak berguna menjadi barang guna gitu. Barang guna di sini bisa macam-macam, baik guna secara kayak ini finansial nih depan. Oke, di depan kita ada contoh ya, betul, Mas Gun ya. Maksudnya ini barang yang bisa difinansialisasikan. Nah, ada juga barang yang secara visual saja itu. Artinya di sini misalkan jadi produk seni gitu. Karena tidak semua barang hasil limbah ini bisa dijadikan produk ekonomi. Menyesuaikan dengan bahan bakunya ya, diarahkan kemana kan gitu. Profitnya ada yang intangible, ada yang tangible gitu. Kalau di sekolah kan biasanya kan kita temu kayak semacam botol-botol gitu Mas Gun. Lalu bagaimana tuh pengolahnya? Jadi kami ada kemarin sudah mulai mendatangi beberapa sekolah Pak Kadis. Itu ada yang sudah melakukan, ada yang masih mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan ini tiap sekolah berbeda-beda karakternya. Di satu sekolah di SMP Negeri 1 Talun itu udah ada bank sampah di sana, Pak. Bank sampah. Sudah ada bank sampah, sudah dikumpulkan apa. Nah, dari bank sampah itu tutup botolnya nggak dibuang, nggak dijual. Tutupnya Sudah banyak sekali, Pak. Sudah banyak. Nah, kami dengan mendatangi mereka mensurvei dulu kira-kira sekolah ini apa kelebihannya, apa potensinya. Dari sana kami gali. Nah, dari kelebihan sekolah ini kita rancang, Pak. Mau diarahkan kemana? Jadi setiap sekolah kan punya ciri khas ataupun punya keunikan ya potensinya. Nah, misal contoh nih, bayangan kami kan belum nih Pak. Kami lagi memapping. Misalkan contoh SMP yang dekat-dekat daerah Depok gitu. Yang lingkungannya itu banyak mebel pengrajin kayu gitu ya. Kayu gitu. Nah, itu nanti produk yang akan digarap juga akan tidak jauh dari lingkungan itu. Jadi akan bervariasi tergantung sekolah-sekolah yang didatangi itu. Oh begitu, itu susah nggak nanti itu Mas Gun? Nah, itu anak-anak sekolah nih SMP tingkatannya ya Pak Kadis ya? Bagaimana tuh? Ini tantangan. Tantangan, oke. Tantangan yang harus dikerjakan. Nah kayak di depan kita ini, ini contohnya. saya mencoba men-trigger dulu gitu loh. Artinya satu case gitu yang saya ambil misalkan. Boleh dong diambil Mas Gun, bisa ditunjukkan kita kasih tahu ke pemirsa CTV. Ini anggap saya menemukan sekolah di Depok, Pak. Yang di Depok? Kayu gitu. Pasti di sana itu limbahnya akan banyak banget gitu. Nah ini salah satu yang kecil ini tempat handphone. Holder handphone ya. Iya. Misalkan dibikin. Taruh di situ. Taruh sini. Ini kan betul-betul daripada dibakar, kan yang udah kecil-kecil gini dibakarin gitu. Ini dijadikan barang seperti. Nah, terus dijadikan mainan anak. Ini apa namanya? Labirin. Ini kayu bekas palet. Kayu bekas palet kita rancang gitu, apa namanya? Tapi ini dengan teknologi lumayan ini pakai CNC laser nih. Jadi ada alat nih ya? Ada alat. Nanti mungkin ke depan juga dari pihak dinas apa bisa memulai, Pak. Artinya kreativitas berbasis teknologi itu udah harus
ya kita jangan ketinggalan terus dong Indonesia. Betul. Negara-negara lain sudah lari kemana-mana Pak. Sudah era yang digital gini ya. Iya sudah, maksudnya industrinya sudah tinggi, kita juga sudah mulai mengenalkan minimal Pak. Jadi kami yang sudah menjalankan, ini nggak bisa kaitan dengan pihak dinas pendidikan juga sama. Anak-anak bisa Pak di minimal mengetahui bahwa kita tuh bisa memanfaatkan teknologi untuk limbah ataupun bahkan industri. Semua ini dari limbah nih. Semua yang di limbah semua. Ini kalau saya lihat plakat ya bisa dibuat dari limbah. Ini dari limbah. Ke bawahnya dari daerah Depok, atasnya dari palet kayu pinus gitu. Iya, bisa saja diproduksi massal misalkan untuk sudah itu Pak. Intasi-intasi. Iya, beberapa dinas kalau ya, ada kegiatan sudah memakai ya. Betul, kalau yang itu. Sudah memakai ini. Oke, terus Kali ini baru. apa lagi nih Mas Gun? Ada ini kebetulan karena saya juga di rumah punya kayak bisnis hewan-hewan ini ya? Iya, bisnis kulit. Jadi limbah-limbah kulitnya ini saya potong-potong kecil-kecil. Ini jadi gantungan kunci. Cakep ya. Iya, tanpa di apapun gitu, cuman dipotong saja. Ini bentuk pola gitu ya? Di pola itu jadi bikin anjing, bikin binatang menarik gitu. Jadi untuk mengasah kreativitas para pelajar di Kabupaten Cirebon itu lebih ke sana gitu. Jadi minimal anak-anak tuh ngerti bahwa sampah tuh kalau dipikirin, dikerjain gitu, itu bisa jadi barang yang bermanfaat ya. Dan bernilai itu. Oke. Kira-kira gitu. Pak Kadis ini sasaran memang bagaimana sih Pak? Goalsnya sendiri dari DLH untuk mengadakan program ini? Ya sebetulnya kan diawali dengan pemikiran pengelolaan sampah, pengurangan sampah itu harus diawali dengan mindset. Kalau tahun kemarin kita nyasar warga-warga yang kategori sudah dewasa, maka setelah evaluasi saya mencari segmen yang kira-kira edukasi kita itu bisa lebih melekat, bisa nempel. Maka ketemulah bahwa siswa ini menjadi objek yang lebih menarik gitu, yang kita harapkan apa yang kita sampaikan itu menjadi mindset mereka ketika menjalani kehidupan ke depan. Oke, menarik sekali dia dengan program yang sangat luar biasa ya. Karena penanganan persoalan sampah di Kabupaten Cirebon memerlukan keterlibatan semua pihak. Oh iya. Begitu ya Pak ya, agar bisa teratasi ini ya. Oke, jadi support ya dari Dinas Pendidikan juga ya Pak? Sangat support kita. Apalagi tadi disampaikan Mas Gun ya, terkait dengan karya-karya anak ini, Pak Novi. Sekarang Dinas Pendidikan kan oleh Kementerian diwajibkan untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Oh iya. Kurikulum merdeka betul. Ini sangat ini sekali dengan karya-karya ini, karena anak di kurikulum merdeka itu ada yang dinamakan dengan P5. Program penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya itu anak-anak diberikan waktu dan ruang untuk bisa mengembangkan kreasi anak-anak itu sendiri, baik itu kerajinan, keterampilan, seni dan budaya apapun itu diberikan ruang oleh sekolah untuk bisa dikembangkan. Ini cukup menarik kalau misalnya ini limbah-limbah ini kemudian menjadi sebuah produk. Betul. Ini dapat juga mendorong kita untuk bisa melaksanakan P5 itu, Pak. Oh, dan jadi ini Mas Gun ya nyambung dari sampah, dari sisi mindsetnya menanamkan cinta lingkungan dapat, gitu. Dari kurikulum juga dapat. Paket komplit nih kayaknya Mas Gun ya. Mas Gun tinggal nanti bagaimana mengedukasi yang memberikan prakteknya begitu ya Mas ya? Iya. Jadi anak-anak sekarang sudah harus mulai dilatih karya. Jadi bukan anak-anak itu sekarang bukan hanya belajar di kelas, tetapi mereka juga harus sudah mulai dikenalkan dengan kreasi-kreasi, dengan keterampilan-keterampilan, sehingga mereka keluar dari sekolah punya minimalnya pengalaman untuk bisa membuat sesuatu. Betul sekali, oke. Untuk selanjutnya pemirsa, kita masih banyak yang ingin disampaikan oleh Pak Kadis dari Lingkungan Hidup dan juga dari Dinas Pendidikan. Mas Gun juga nih ya, Mas Gun ya, yang ingin punya sesuatu yang kreatif ya, dari mengolah limbah menjadi yang berguna nih ya. Sampah yang kita tahu biasa sampah itu kotor, tapi ini malah sebaliknya ya, dicari gitu ya, berebut nanti kita ya. Nah itu. Oke, itu dia pemirsa ya. Berharap gitu. Ya, kita lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Baik pemirsa CTV, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Cirebon Katan Bersih Road to School, peduli sampah itu keren. Oke, yang terlibat dalam program ini selain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan ya, dari pegiat lingkungan, siapa lagi nih Pak yang mensupport? Oke.
Salah satu metode yang saya yakini sebagai metode yang ideal dalam penyelesaian berbagai program pemerintah adalah metode pentahelik. Bahkan sekarang sudah berkembang menjadi heksahelik. Di mana penyelesaian program-program atau pencapaian target pemerintah itu melibatkan banyak elemen. Kami dari pemerintahnya, saya dengan Pak Kadisdik, kemudian dari penggiatnya, komunitasnya ada Pak Gunawan, kemudian ada misalkan dari pengusaha. Dalam kegiatan ini pun kami ternyata sudah mendapat kabar baik, ini ada support dari pelaku-pelaku usaha. Wow. Karena sebetulnya kalau berkaitan dengan penyelesaian masalah sampah di Undang-Undang tentang Persampahan telah jelas menggariskan siapa yang menghasilkan sampah maka dia harus terlibat dalam proses penyelesaian sampah. Jadi pentahelik ada akademisinya, termasuk ya aktivisnya Pak Gun, Pak Kadisdik, kami dari pemerintah, gitu. Dan tentu yang tidak boleh terlewatkan dan tidak boleh terlupakan peran media, dalam hari ini Radar. Oke. Jadi banyak yang mensupport nih ya Pak Kadisdik. Alhamdulillah sampai sejauh ini sambutannya bagus. Alhamdulillah, dan semoga nanti bisa semua sekolah juga nih didatangin ya Pak Roni ya. Mudah-mudahan, kami berharap demikian. Oke, jadi tunggu saja selama 2023 ini akan roadshow terus ya Pak ya? Iya. Oke, baiklah. Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri Pak, ini kan sasarannya kan anak-anak pelajar ya Pak ya? Apakah mampu mereka nih Pak, sesuai dengan apa yang ditargetkan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri agar bisa mendukung program dari Dinas? Ya, saya sangat optimis ya kalau melihat anak didik siswa zaman sekarang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan zaman saya. Nah, anak sekarang itu begitu kreatif ya, begitu cepat mereka menangkap informasi, kemudian kreativitasnya tinggi karena mungkin juga pengaruh pengetahuan-pengetahuan yang didapat melalui internet dan lain-lain. Itu saya sangat optimis mereka akan bisa mengikuti program yang kita dialogkan bersama dengan Pak Kadisdik. Jadi nanti tentu dibantu oleh expertnya Pak Gunawan bagaimana mengarahkan mereka minimal ketika masalah keterampilan itu memang memerlukan waktu dan teknologi dan lain-lain, minimal mindsetnya terbangun. Itu aja yang utama untuk mindset terbangun, dan itu mungkin bisa aja sejak ke depan akan menjadi modal menghadapi kehidupan ya, keterampilan itu mengelola sampah itu bisa jadi begitu kan gitu. Oke, dan optimis juga ya Pak Kadis ya? Harus kita optimis semua karena semua memang kita juga melibatkan beberapa unsur ya. Terutama dari Dinas Pendidikan sendiri, dari gurunya, dari kepala sekolahnya itu yang mempunyai peran penting ya, dari para pengawasnya, dari anak-anak itu sendiri, kemudian juga peran dari para kantin juga. Itu juga mendukung ya Pak Kadis ya? Bagian dari warga sekolah ya? Sebagian warga sekolah, masyarakat yang ada di sekolah gitu, kantin-kantin juga sudah kami edukasi, kami cek, kami sidak, kami lihat bagaimana mereka melayani siswa-siswa. Kalau misalnya mereka masih menggunakan plastik, kita berikan arahan untuk tidak mengurangi jumlah. Karena para pedagang juga sebenarnya secara ekonomi dengan tidak menggunakan plastik dalam melayani anak-anak, itu juga keuntungan mereka bertambah. Nilai ekonomi mereka bertambah secara ekonomi gitu. Jadi tidak merugikan, hanya mungkin agak rikuh aja, agak sibuk ketika anak-anak dalam satu waktu datang ke kantin mereka. Tetapi secara ekonomi mereka lebih untung. Jadi bagaimana anak-anak saat ingin ke kantin membeli sesuatu itu Pak? Minuman atau makanan itu? Ada beberapa alternatif ya di sana. Ada beberapa kantin yang sudah menyediakan gelas-gelas, sudah diisi dengan berbagai macam minuman. Jadi mereka tinggal ngambil, makanan juga sudah demikian. Ada yang mereka bawa sendiri. Jadi bawa sendiri, tumblernya bawa sendiri, alat makannya bawa sendiri. Ini sangat menarik ketika kita melihat kembali anak-anak itu mencuci piring mereka setelah makan. Ada habit baru yang habit kepada mereka gitu. Jadi mereka itu pendidikannya itu betul-betul nyata gitu. Begitulah anak-anak itu biasanya kalau di rumah mungkin makan, setelah makan selesai nggak disimpan, nggak pernah dicuci sama kakaknya atau sama ibunya, anak laki-laki terutama ya. Tapi di situ kita lihat anak-anak setelah mereka makan piringnya dicuci sendiri. Luar biasa itu. Jadi kebersihan di lingkungan sekolah yang itu kan. Ngomong-ngomong di program Cirebon Klaten Bersih yang Road to School itu ada juga pembentukan Laskar Peduli Sampah. Ya. Begitu Pak Kadis. Bagaimana Mas Gun? Jadi gini, idenya bahwa ide besarnya bahwa
penanaman kesadaran tentang kepedulian sampah itu akan melembaga. Saya sangat berharap nanti dengan Pak Kadis tentu akan diskusi lebih lanjut, adanya unit-unit kegiatan siswa yang konsen mengelola sampah. Mungkin saja mereka ke depan akan menjadi duta peduli lingkungan. Nah, gitu memang ada tuh Pak, udah sudah berjalan. di sekolah sudah. Dan kita akan lombakan itu. Oh, dilombakan. Iya, kita akan lombakan itu gitu. Oh, oke, dari Mas Gun bagaimana Mas Gun untuk dapat membentukkan laskar peduli sampah itu? Ya, jadi yang beberapa saya sudah datangi ke sekolah itu memang sudah ada. Jadi setiap kelas itu ada 5 atau 6 orang yang dijadikan duta LH. Oh, begitu. Iya. Tugas mereka? Nah, saya tanya ke guru setempat gitu ya. Nomor 1 sih, pertama dia mereka cari yang peduli daripada orang lain. Jadi yang rewel gitu, jangan buang sampah di sini. Itu, nah itu yang kayak gitu. Terus biasa lebih aktif aja anaknya itu, lebih kreatif, lebih. Sangat terbantu juga ini ya. Betul. Harusnya ada yang rewel tuh maksudnya kan baik ya Pak ya. Ya, untuk kebaikan. Gitu, kebaikan gitu ya. Pasti ada yang rewel kok. Oke, biasa cewek-cewek gini ya. Oke, baik lagi. Ini dari limbah bisa diolah untuk bernilai ekonomi juga. Ini bisa dijual gitu ya Mas Gini? Oh iya. Jadi gini, saya sendiri punya bisnis kerajinan kulit. Oke. Awalnya sama Pak, punya masalah sampah. Jadi sampahnya ngundung sampai 2 karung gede gitu. Oke. Ngundung itu banyak Mas. Menumpuk ya. Numpuk. What is the meaning? Gitu ya. Pokoknya banyak gitu, menggunung gitu. Akhirnya keluar tuh ada ide. Masalah, ada ide yang harus kita kerjakan. Jadi dari sana pasti produknya nggak bakal gede Pak, karena limbah itu kan kecil gitu. Iya. Nah, dari masalah itu kita cari idenya gitu, solusinya apa itu. Nah, keluarlah kayak gini-gini. Nah, termasuk kayu saya punya community gitu di dunia kayu sama punya kasus limbah gitu. Jadi dari potongan-potongan yang kecil kita bikin sesuatu yang pertama mudah dibuat. Yang kedua jadinya murah. Jadi 2 poin ini penting. Udah sampah mahal, nggak susah itu. Jadi anak-anak juga ini bisa saat ada praktek gitu ya Pak ya, sekolah ya Pak ya, bisa tuh membuat ini ya Pak ya, kemudian dijual, kan suka ada begitu ya Pak ya. Kami juga ngejual tuh dari angka 5.000 kerajinan, walaupun kulit Pak, itu 5.000-an. Karena memang ini sampah yang sudah kita pakai, tapi buat kami kalau dihitung besar juga. Oke, bisa jadi cenderamata ya Pak ya? Oh iya. Iya, kami sering sekali terima order buat orang kawinan, dan itu bukan puluhan, ribuan. Dan anak-anak nanti insya Allah bisa nih apa ya nanti ya. Dan case-nya saya ini awalnya saya memanfaatkan limbah Pak. Sekarang sudah beli limbah. Begitu. Udah bahan bakunya ya, bahan bakunya. Karena mencari gitu ya. Jadi ide kreatif ini nih penting sekali gitu. Yang malah justru tadinya kita menyelesaikan masalah sendiri. Dan saya berharap yang kayak gini di material lain itu, seperti plastik, kayu, apapun bisa terjadi hal seperti itu. Bisa terjadi hal seperti itu. Oke, mencari sekarang ya Pak ya, memang mencari sampah nih. Ujung-ujungnya tadi ya, Pak, ya? sampah akan jadi kan rebutan. sama kayak yang tadi Desa Panguragan itu, kan akhirnya mencari. Sampah itu bukan dibuang gitu, dicari. Oke, kalau begitu enak ya Pak ya? Kalau semua sudah diterapkan begitu Pak? Seandainya itu sudah berjalan, berarti kami tinggal berpangku tangan. Lalu bagaimana dong yang lainnya nih Pak? Oke, baiklah. Masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, tapi kita akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana. Cirebon Cotton Bersih Hero to School, peduli sampah itu keren. Oke, ngomong-ngomong Pak Kadis, boleh diinformasikan dong kita semua ini bagaimana sih untuk teknisnya dalam hal kan dilombakan tuh Pak? Iya. Untuk mempermudah kita juga nih mengedukasi atau menginformasikan ke yang lainnya. Ya, jadi kami rancang dengan Pak Kadisdik supaya apa yang menjadi ide ini bisa ada goal akhirnya yang jelas, maka dibuat runutan. Ini juga saya diskusi dengan Pak Mas Gunawan gitu. Jadi setiap sekolah yang tadi diedukasi didatangi, ujungnya kami meminta mereka membuat semacam video kreativitas. Video. Ya. Jadi dari apa yang diedukasikan, kemudian muncul ide apa, mereka dokumentasikan dalam bentuk video. Dan kita nanti menjadi penilai. Saya dari LH, dari Disdik, dari aktivis akan menjadi penilai dengan kategori pemanfaatan terbaik,
kemudian terunik dan terfavorit. Semua kategori ini nanti akan muncul pemenangnya, dan insya Allah ada reward yang memang layak untuk menghargai semua kreativitas itu. Mungkin ada yang bersifat hadiah tunai, kemudian piagam penghargaan Pak Bupati, dan hadiah-hadiah lainnya. Bukan tidak mungkin kita akan bisa membawa mereka untuk melakukan studi yang lebih dalam terkait dengan kreativitas mereka. Wow, ini memacu semangat juga nih ya, untuk anak-anak juga, anak pelajar di Kabupaten Cirebon, karena menarik juga Pak. Jadi membuat video, mereka dokumentasikan. Harus dibuktikan dengan dokumentasi apa yang mereka dapat ilmunya, kemudian mereka tuangkan menjadi ide dan menjadi produk. Oh, sampai begini nih hasilnya, begitu Mas Gun ya? Ya, kira-kira. Bermacam-macam. Bermacam-macam nanti sesuai tergantung dari potensi yang dimiliki sekolah itu sendiri. Ya. Oh, oke. Masing-masing sekolah pasti berbeda-beda Pak Roni ya? Ya, tentu itu tentu berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Dan ini cukup menarik sebenarnya kalau misalnya tadi video itu di kami juga di dalam kurikulum Merdeka itu ada tingkatan. Ada tingkatan. Iya, ada tingkatan, ada Merdeka Belajar, ada Merdeka Berbagi gitu. Ada Merdeka apa satu gitu. Nah, yang berbagi ini yang tadi video-video itu ketika itu menjadi sebuah hasil karya anak-anak atau hasil karya guru, hasil sebuah sekolah di-share ke sebuah aplikasi media itu sekolah tersebut bisa naik rating menjadi Merdeka Berbagi. Dari mulai belajar naik menjadi Merdeka Berbagi. Jadi itu juga bisa mendukung terhadap pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi nyambung tentang lingkungan, juga bisa menyambung tentang kurikulumnya. Betul-betul kan menarik juga ya Pak ya, lewat video ya Pak ya. Jadi orang juga melihatnya tuh antusias begitu ya. Oke, Mas Gun siap juga nih ya akan datang ke sekolah-sekolah dari Kabupaten Cirebon ya? Harus ya. Beliau semangat sekali untuk menularkan ilmunya kepada siswa. Akhirnya gitu ya. Harus. Ini berarti bukan termasuknya ada pekerjaan, tapi pekerjaan menyenangkan gitu ya? Iya. Ini ya hobi. Passionnya Mas Gun itu. Betul. Jadi kita bukan tertekan, justru tertantang. Semakin banyak sekolah yang akan menjadi objek gitu. Jadi yang sekarang udah jalan nih, misalkan kami tiap hari Senin itu mensurvei terlebih dahulu sekolah yang mendatangi Pak. Kenapa mensurvei? Biar tahu. Ya tadi yang potensinya apa. Membaca potensinya apa di situ yang bisa dikembangkan. Nah, pas pelaksanaan di hari Sabtunya, kami di 1 minggu itu sudah banyak berpikir tuh. Ketemu ide gitu ya. Nanti hari Sabtu kita eksekusi. Oh, jadi diseleksi dulu termasuk ya? Oh iya, seleksinya ini materialnya itu. Oh begitu. Dari materialnya termasuk dari gurunya juga, masukan-masukan kami tampung dulu. Kenapa kami pakai pola begini? Biar kita tidak, maksudnya serampangan gitu, artinya asal datang bikin enggak. Betul, terkonsep gitu ya. Betul, karena ada goal yang ingin dicapai ya dari itu. Jadi kita serius sekali. Oke, jadi ini semangat yang luar biasa ya Pak ya dari semua pihak nih ya. Anak-anak juga tertantang itu dengan adanya hadiah, dengan adanya penghargaan itu pasti tertantang. Bukan hanya anak, gurunya juga. Betul. Mungkin nanti akan kepala sekolahnya juga. Karena kami sekarang ini sedang melaksanakan juga program perjanjian kinerja dengan para kepala sekolah. Ketika kepala sekolah itu mendapatkan penghargaan dari dinas manapun, itu akan mendapatkan juga nilai tambah bagi kepala sekolah itu. Jadi berlomba-lomba nih Pak Kadis ya. Kita mungkin akan berlomba-lomba untuk bisa meraih yang terbaik di apa yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ini kerjasama yang sangat luar biasa dari Alhamdulillah, sinergi. Bersinergi dari pegiat lingkungan juga ya semuanya ya. Kami juga di setiap episode tuh kasih reward ke anak. Iya, jadi sisa sampah kami kalau karyanya bagus, kita kasih buat yang karyanya bagus. Kayak menyenangkan gitu ya. Kayaknya harus gitu ya Sel. Nanti pokoknya ini tayangnya pemirsa setiap hari Minggu ya. Untuk Cirebon Katan Bersih Hero to School, bersih itu keren, peduli sampah itu keren pemirsa ya. Itu tayang setiap hari Minggu, dan untuk perdananya nanti minggu besok ya Pak Kadis ya. Jadi akan tayang pemirsa setiap jam 7 malam. Harus disimak nih ya biar dapat informasi baru ya. Ini apalagi dalam hal penanganan sampah di Kabupaten Cirebon agar teratasi. Oke. Ngomong-ngomong juga ini bulan Februari ada 2 momen yang sangat luar biasa ya. Pak Iwan, ini peringatan Hari Bersih Indonesia tanggal 19 Februari dan juga Hari Peduli Sampah Nasional. Apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan 2 peringatan tersebut? Yang pertama, inovasi yang telah kita bahas tadi adalah persembahan Kabupaten Cirebon dalam rangka Hari Bersih Nasional dan Hari Peduli Sampah Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui 2 momen ini saya mengajak semua pihak
di Kabupaten Cirebon, berbagai pihak, kalangan apapun itu, akademisi, para birokrat, kaum swasta, dan lain-lain, bahwa kepedulian kita terhadap lingkungan itu adalah hal yang mutlak. Lakukan mulai saat sekarang, lakukan dari hal terkecil. Kita harus mulai menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan, dan mewariskan lingkungan kepada generasi berikutnya agar mereka bisa hidup lebih layak. Oke, dan semoga juga terwujud segera ya Pak yang Cirebon bebas sampah. Iya. Oke, lebih cepat ya Pak? Kalau semua pihak bergerak, ini akan lebih cepat. Betul, akan mendukung. Pokoknya siap mensupport dari Dinas Pendidikan, Pak Roni. Wajib, karena itu kayak perhatian kita semua ya. Kita antara dinas itu harus bisa mendukung program-program yang terkait gitu. Mungkin juga nanti bukan hanya dinas pendidikan, dinas-dinas lain juga harus dilibatkan karena persoalan sampah itu bukan hanya menjadi persoalan tanggung jawab lingkungan hidup, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Oke, selanjutnya juga mengkampanyekan sekolah bebas sampah plastik. Ya, kita akan sukseskan itu dan mudah-mudahan semua pihak dan saya yakin para sekolah, stakeholder yang ada di sekolah-sekolah akan siap mensupport itu semua. Oke, kalau semuanya sudah sukses, ada gimana dong sampahnya nggak ada? Mas Gun gimana? Kerepotan nggak nih? Kan impor lagi. Oh gitu ya Mas ya? Oh begitu ya? Siap-siap. Pokoknya nanti harapan yang terbaik ya Mas Gun ya? Iya. Apa yang ingin disampaikan lagi kepada para pelajar atau teman-teman semuanya Mas Gun? Yang pasti kita tunggu aja lah. Apapun yang kita kerjakan itu kita akan buat yang terbaik untuk khususnya Kabupaten Cirebon tentang kreativitas di dunia limbah. Oke, lewat pokoknya lewat program Cirebon Cotton Bersih Hero to School, peduli sampah itu keren gitu ya Pak. Kita dukung program ini pemirsa yang terbaik untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Kita tercinta gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iwan, Pak Roni dan juga Mas Gun. Terima kasih banyak informasinya. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Jangan lupa saksikan Cirebon Cotton Bersih Hero to School, peduli sampah itu keren setiap hari Minggu jam 7 malam hanya di RCTV. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peduli sampah itu keren.